79. Jadi pasca pengajian ini Bapak Ibu jadikan tahajud kebiasaan kita. Kita jawab insya Allah. Maka pesan saya Pak, kalau udah bangun jam 4, jangan begini lagi nih. Tidur kita, jangan. Segera kita wudhu, segera kita sholat. Jadikan kebiasaan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau kita ke belakang, si Anu udah meninggal, si B udah dimakamkan, si C sudah dipendem, si D udah ditahlilin. Kita masih ada kesempatan nih. Berikan yang terbaik buat diri kita. Tuh kata Nabi, iktanim khomsan qabla khomsin. Pergunakan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Apa diantaranya sihataka qabla sakomik. Mumpung kita sehat Pak, ayo ibadah biar benar, kerja biar benar, ngurus keluarga biar benar. Capek emang capek, berat emang berat. Tapi ingat, kalau mungkin hari ini, esok dan selanjutnya, mungkin hari ini begitu berat. Mungkin hari ini begitu berat, tapi percayalah, Allah sedang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang hebat. Gitu. Harus optimis kita. Jadi syukur itu harus asyukru bil qalbi. Syukur itu harus dengan hati. Ini kita merdeka bukan hadiah, tapi idza jaa nasrullah wal fath. Pertolongan dari Allah sekalian. Cuman bang runcing mak lawan meriam nggak masuk akal. Tapi kita bisa merdeka ya mas sekalian, luar biasa. Pahlawan kita bukan hanya darah, harta, nyawa dipertaruhkan. Untuk apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan kita nggak bisa bayangin Pak, kalau ini nih tahun 1945 Pak, Masya Allah, 80 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Ini kita belum lahir saya, mungkin Bapak belum lahir kali ya kan, tahun yang lalu. Pengorbanan. Yang keempat, hidup ini adalah perjuangan. Kalau kita nggak usah jauh-jauh, ramaikan nih, makmurkan Masjid Baitul Aziz. Alhamdulillah, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, dialah orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan dapat nanti syafaat naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang terpaut hatinya dengan masjid, teman sekali. Ya kali Pak, mungkin puasa kita ditolak, haji kita ditolak, sedekah kita ditolak, tahajud kita ditolak. Cuma karena kita sering ke masjid, ini mungkin bisa yang menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lurusin mas sekalian. Kita biar bisa istiqomah. Karena kebiasaan ke masjid inilah kebiasaan daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Sahabat Nabi itu Bapak Ibu, ketinggalan sholat berjamaah musibah bagi dia. Bayangin coba. Bagi mereka musibah yang terbesar itu bukan tsunami, bukan kelaparan, tapi musibah yang terbesar bagi sahabat adalah tertinggal sholat berjamaah. Kita kan bukannya musibah, emang ketinggalan mulu. Besok harus berubah mas sekalian. Kalau hidup ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya beribadah, mengabdi kepada Allah mas sekalian. Jadi apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jadikan semua itu lahan ibadah buat kita ya mas sekalian. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati kita. Jadi Bapak Ibu, orang yang paling bahagia itu, adalah orang yang menerima takdirnya. Catat ini.
Jadi berapapun yang ia terima, berapapun yang ia dapati, berapapun yang ia hasilkan, tetap dia ucapin alhamdulillah. Itu orang yang luar biasa. Karena yang di sana orang yang banyak rezekinya, yang pangkatnya tinggi, belum tentu bahagia. Saya udah nanya tuh sama orang-orang yang luar biasa, punya uang banyak nggak bisa. Itu Bill Gates Pak, itu punya uang 2.370 triliun. Bill Gates. Ronaldo gajinya kalau dihitung per detik, Ronaldo per detik itu tak gitu, gajinya 175.000 per detik. Itu dapat beli bakso, makan, es per detik. Karena dia tuh ditransfer 4,4 triliun main bola. Makanya orang sono jadi profesi yang luar biasa. Orang kita kan kagak. Besok mau tanding, malamnya dia ngojek. Pulang jam 3 masuk angin, dikerokin, bengek besok main. Nah, bagaimana mau kita menang? Gitu. Luar biasa. 4,4 triliun Pak, Ronaldo main bola doang. Kan 1 triliun kan 1 juta miliar Pak. Ini kalau diuji nih, tadi pagi nih punya duit 1 miliar, ngeri ngaji, nggak ada. Pada WA, Pak Ali izin ya, saya nggak ngaji dulu nih, mau belanja. Di situ pandai katakan, ada nggak orang yang tadinya susah kayak jadi sombong, ada nggak? Oh banyak. Perasaan lu lagi susah sama kita, nanya kopi baru ketemu kita. Udah kaya, jalan gak napak. Wah luar biasa. Gitu. Jadi orang paling bahagia mensyukuri padanya. Walaupun kita ditinggal mana nih, di kampung Legon. Nah, belum tentu di Pik, Sumarekon, Kemang Bahagia, belum tentu Pak. Di depan itu Kemang Bahagia banyak yang rumah kosong sekalian. Saya ketemu sama orang kaya Pak, rumahnya gede, ngeluh Pak, capek tadi, rumah kegedean, capek, rumah kecil banget katanya, sempit banget. Manusia begitu Pak. Makanya sekarang hujan gak ada melihat bulan hujan, ya kan? Hujan mendung, orang kita gitu, hujan mulu, panas banget, 2 jam aja udah banjir. Lucu kita. Gitu. Maka siapa anak kita, siapa istri kita, berapa gaji kita, katakan itu yang terbaik dari Allah. Mpo Alfa meninggal, Mpo Alfa artis, dikasih duit 1 miliar. Nah orang belum mati kan bukan yang ngerasain, betul gak Pak? Artinya apa? Itu sih bagus bantu keluarga. Jadi bapak ibu nih kalau masih ada orang tua nih, sambangi ke orang tua. Maksudnya mah datengin orang tua kalau masih ada, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, apa 2 bulan, tanyain orang tua. Jangan nengok orang tua pas lagi sakit, kan kita salah. Apa Bu yang dirasa? Mulut sakit nih, nggak bisa makan, sakit Bu. Anaknya ada yang buahin parcel, ada yang buahin buah naga, melon, salak, mengkeng. Orang nggak bisa makan, dibawain parcel di rumah sakit. Akhirnya tuh pasien yang nungguin yang makan Pak, kelengeng habis sama dia, melon sama dia, lemah hati orang tuanya. Bukan gak boleh, lagi sehat beliin orang tua yang enak-enak, begitu Pak. Dukuh yang enak, kelengeng yang enak. Terus kalau pulang nih Pak, cecepin orang tua, begitu beda banget Pak. Bu atau Nyak, Mbak, ini udah malam pengen pulang, nggak bisa bawa apa-apa nih, cuma bawa martabak doang, martabak telur, martabak kacang dan hitung nih buat Mbak Nyak. Sehat-sehat ya Mbak ya, terima kasih ya Tom ya.
buat jajan bapak 2 juta. Nah, kalau ada 5 orang pak, udah 10 juta lah. Begitu, orang tua nggak minta, kagak, cuma ngingetin doang, gitu kan begitu. Jangan sampai lupa gitu. Ini mas sekalian. Kenapa? Nyeselnya nanti belakangan. Makanya kita dalam misi kemerdekaan lombanya yang positif-positif. Kalau panjat pinang masih bagus dah, kelereng masih bisa, gitu kan. Kadang-kadang kita main bola pakai daster, yang laki-lakinya lomba pakai CD lah, yang enggak aja, yang mendidik, yang mentarbiyah sekalian. Jadi mudah-mudahan ini para pejuang kita, para syuhada kita, para pahlawan kita, mungkin kita nggak bisa beri apa-apa buat bangsa kita. Mari kita doakan mereka mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, ya tetes darahnya, keringat dan nyawanya Allah balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai bangsa yang merdeka kemudian agar bisa mengisi kemerdekaan kita dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ftah lana abwabal khair, Allahumma ftah lana abwabal barakah, Allahumma ftah lana abwabas salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, hamba yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah, berkhusus kenikmatan bangsa kami yang telah 80 tahun meraih kemerdekaan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah usia ke-80 ini ya Allah yang semakin dekat dengan Engkau ya Allah. Syukur denganmu ya Allah atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Kau berikan kepada-Mu ya Allah, wabil khusus nikmat kemerdekaan ya Allah. Ya Tuhan kami, para pejuang kami, para syuhada kami, para ulama kami yang telah mempertahankan, yang telah membela tanah air ya Allah, jadikan amaliyah-amaliyah mereka, perjuangan mereka menjadi nilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadahnya, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahannya, tempatkan di tempat yang terbaik di surga-Mu ya Allah dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba ya Allah yang mari bersyukur ya Allah, bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikanlah hidayah, petunjuk-Mu kepada para pemimpin kami ya Allah, agar mereka mendengar suara-suara rakyatnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah kemerdekaan ini ya Allah, kemerdekaan yang penuh dengan keberkahan sebagaimana dikemenangkan di 17 Agustus 1945. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah bangsa kami ya Allah, cocokkan rahmat-Mu ya Allah, berikan kekuatan ya Allah, berikan amanah ya Allah, jadikan para pejuang kami ya Allah penghuni surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya pandai berdoa, kami hanya pandai meminta ya Allah, namun Kau Maha mengetahui maksud dan tujuan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.